Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan hidayahnya kita dapat berkumpul di room meeting pada hari ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sahade, SPD, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan media pembelajaran bidang studi akuntansi. Baik, tak perlu lagi membuang waktu lebih lama. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Della Fira, Reski Nadia Irfan, Yusriani, Nur Asfinawati, Alda Emeliana, Yusriani, dan Lutfiah yang akan membawakan materi mengenai produk kreatif dan kewirausahaan dan bagaimana cara memasukkan soal melalui media pembelajaran Edukendi. Untuk langkah-langkah mengenai media pembelajaran Edukendi akan dibawakan sendiri oleh Saudari Yusriani. Kepada Saudari Yusriani saya persilahkan. Baik, terima kasih atas sambutannya. Sebelum kita melangkah mengenal lebih lanjut tentang Edukendi, kita harus mengetahui apa sebenarnya itu Edukendi. Edukendi sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang memiliki slogan Making Learning Sweeter atau membuat belajar lebih manis. Edukendi dapat digunakan untuk membuat permainan daring yang menyenangkan. Permainan yang dibuat masih dalam konteks belajar, tapi bisa tidak membuat bosan peserta didik. Adanya permainan edukasi ini membuat pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan lebih menarik. Siswa langsung bisa login tanpa harus membuat akun, dan guru dapat mendesain pembelajaran dengan membuat pertanyaan. Permainan ini biasanya sangat disukai oleh peserta didik karena mengasihkan. Untuk lebih lanjutnya, bagaimana proses pembuatan dari Edukendi ini, simak tutorial video dari saya. Yang pertama, kita harus membuat atau mengunduh aplikasi Edukendi sendiri. Kalau di Play Store atau di handphone bisa di-download di Play Store, atau kalau melalui laptop bisa menggunakan www.edukendi.com. Selanjutnya, ketika sudah diunduh aplikasi tersebut, kita akan ditunjukkan pada laman yang tampil, yaitu ada username dan password. Di sini saya sudah membuat akun dari Edukendi sendiri. Jadi kita tinggal memasukkan akun yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita bisa masuk ke Edukendi tersebut. Jika Edukendi tersebut sudah terbuka, maka lamanya akan tampil seperti di layar. Di sini saya sudah membuat 3 aktivitas, tapi sebelum kita menjelaskan aktivitas tersebut, kita harus mengetahui bagaimana cara atau ikon-ikon yang ada dari Edukendi sendiri. Pada laman di situ ada home, ada my akun. Di sini my akunnya itu ada dari kelompok 10. Kemudian yang ketiga ada new activity. Nah, di new activity ini kita dapat membuat permainan yang mengasihkan, tapi bisa juga digunakan untuk belajar. Di sini ada 3 aktivitas. Yang pertama itu ada word, terus matching pair, dan quiz question. Jadi di 3 aktivitas ini kita dapat mengaplikasikan materi yang kita punya ke dalam media pembelajaran Edukendi. Kita ambil satu contoh. Di sini ada 3 aktivitas yang sudah saya buat mengenai produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk membuat contoh baru, kita akan membuat words. Words itu merupakan permainan pengolahan kata. Jadi ketika kita klik, dan harus kita ingat Edukendi dalam membuat permainan
atau soal itu harus menggunakan jaringan. Jadi akan lama kalau jaringan kita sedang lalot. Selanjutnya di sini kita bisa mengetik aktivitas nama, yaitu di sini kita ambil produk kreatif kewirausahaan. Nah, salah satu materi dari produk kreatif kewirausahaan itu ada prinsip kewirausahaan. Nah, di bawah yaitu your activity subject, kita bisa mengetik produk kreativitas. Setelah itu bisa kita klik create. Nah, akan tampil penampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dari soal yang akan kita buat. Di sini ada keputusan Word. Di sini kita bisa mengetik salah satu dari prinsip kewirausahaan tersebut. Di sini kita ambil satu menurut Bidik D. Maksudin, prinsip kewirausahaan itu ada optimis. Jadi setelah kita mengetik kata tersebut, kita bisa export. Kita tunggu sampai itu bisa terverifikasi. Terus di bawahnya itu ada to play game, share link, and add activity detail. You need to add at least 3 entry. Artinya kita bisa membuat 3 kata untuk bisa diaplikasikan ke peserta didik untuk mereka jawab. Jadi kita harus menggunakan 3 kosakata yang berhubungan dengan prinsip kewirausahaan untuk dapat membuat game tersebut digunakan. Jadi setelah 3 aktivitas yang kita gunakan, yang 3 kata tersebut sudah diketikkan dan dimasukkan, setelah itu kita lihat contoh. Akan ada tampilan ketika kita sudah membuat pertanyaan. Di sini kita sudah membuat pertanyaan mengenai prinsip kewirausahaan yang tadi sudah kita buat. Kita play game-nya. Nah, di permainan Word ini akan menjadi 3 permainan yang berbeda, tapi memiliki makna yang sama, yaitu mencari kata. Jadi pada word searching atau fill it dan anagram. Jadi word searching ini kita akan coba untuk memainkannya. Seperti apakah tampilan dari permainan ini? Jadi di sini pada pengolahan kata kita akan mencari 5 kata yang berhubungan dengan prinsip kewirausahaan. Yang pertama itu ada sabar. Prinsip kewirausahaan salah satunya harus ada sabar. Jadi kita harus mencari di mana letak kata sabar tersebut. Ada sabar, ambisius, kreatif, dan semangat serta optimis. Kita bisa memilih kata yang sesuai dengan prinsip kewirausahaan yang tertera dan memiliki waktu selama kita melakukan permainan ini. Di sini jika kita sudah melakukan satu kata yang sudah kita dapatkan, maka akan berwarna hijau. Tetapi ketika kita mengklik kata yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam prinsip kewirausahaan, maka itu tidak akan menjadi berwarna hijau dan waktu juga akan semakin bertambah. Seperti itu cara permainan dari permainan kata yang pertama. Selanjutnya yang kedua ada fill it.
skill itu sendiri ini permainan yang dimana kita harus menebak kata ini dengan benar. Seperti apa dari prinsip kewirausahaan yang tadi ada 5. Nah, kita harus mengetik di mana dari 5 itu ada 5 huruf yang harus kita tebak. Nah, ini adalah kata dari prinsip kewirausahaan dan ternyata itu benar. Jika kita benar, maka kita akan mengklik next. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari 7 kata, 7 huruf yang sesuai dengan prinsip kewirausahaan. Bagaimana bentuknya jika kita mengetik tidak sesuai dengan apa yang prinsip kewirausahaan tersebut? Maka tampilan coklat dari permainan tersebut akan semakin berkurang. Dan kita harus menyelesaikan permainan ini. Begitu dari permainan kata yang kedua, ketiga, yang terakhir itu word. Di sini kita masih menebak kata yang berhubungan dengan prinsip kewirausahaan. Di sini kita disuruh untuk menebak. Katanya itu sudah teracak, jadi kita harus menebak kata yang mana yang benar, yang berhubungan dengan prinsip kewirausahaan. Jika katanya benar, maka kita akan langsung di next untuk kata selanjutnya. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, maka kata tersebut tidak akan sempurna. Begitu cara permainan dari ketiga jenis permainan dari word atau tebak kata. Selanjutnya kita melangkah ke permainan yang kedua, yaitu matching pair. Matching pair sendiri itu permainan yang dimana kita akan menjawab pertanyaan tersebut seperti dengan multiple choice. Sama seperti tadi, kita memasukkan your activity name yang sesuai dengan materi yang kita butuhkan. Sama seperti tadi, untuk matching pair sendiri, di sini kita membutuhkan 6M, yaitu 6M itu sumber daya alam yang sesuai atau tidak kita prinsip media promosi pemasaran. Setelah ini kita klik create. Nah, ini bentukan dari ketika kita akan membuat soal yang berhubungan dengan matching pair atau media promosinya. Nah, di sini kita bisa menggunakan tiga jenis. Yang pertama, kita bisa membuat soal tersebut dengan teks. Yang kedua, bisa menggunakan gambar, dan ketiga bisa menggunakan audio. Di sini kita menggunakan contoh teks saja. Di sini kita ambil contoh bagaimana apa jenis media pemasaran yang mudah ditemui. Maka media pemasaran yang mudah kita temui salah satunya itu ada internet. Jadi kata internet ini yang akan menjadi jawaban untuk kita jawab.
di permainan making text ini? Sama seperti permainan Word, untuk men-share, membagikan permainan ini, kita harus menggunakan tiga jenis pertanyaan, sama seperti tadi. Untuk itu, di sini kita akan membuat mengaplikasikan media pembelajaran tersebut mengenai sumber daya usaha dan media promosi pemasaran. Yang tadi berhubungan, kita akan memplay. Jadi pada making text ini ada dua jenis permainannya, tetapi memiliki makna yang sama, yaitu Synopsis and Process dan Crossword. Kita klik yang pertama. Di sini dia mengatakan bahwa kita harus mempunyai 9 pertanyaan untuk dapat memainkan game ini. Jadi kita belum bisa memainkan game yang pertama ini. Kita akan klik dulu. Nah, di game kedua ini kita disuruh untuk memasangkan yang cocok dengan materi yang telah ditetapkan, yaitu sumber daya usaha dan media promosi pemasaran. Kita play. Maka di sini ada seperti TTS atau tebak-tebak kata. Pertanyaan pertama, peranan penting dalam produksi yang memerlukan peralatan disebut. Kata pertama di sini unsur perencanaan sumber daya usaha atau 6M yang tadi kita yang tadi. Kemudian pertanyaan ketiga, media promosi yang mudah ditemui. Yang tadi kita Nah, di sini kita akan menjawabnya. Jadi media promosi yang mudah ditemui adalah internet. Dapat dilihat jika kita salah mengklik huruf yang tidak sesuai, maka huruf tersebut akan berpindah-pindah kembali. Nah, jika kata tersebut dapat ditebak dengan benar, maka dia akan menjadi satu kata yang sempurna. Yang kedua, unsur perencanaan sumber daya usaha atau 6M, yaitu ada manusianya, yaitu man. Nah, begitu seterusnya sampai kata yang kita pertanyaan tersebut dapat kita jawab dengan benar. Selanjutnya kita ke permainan yang ketiga atau aktivitas yang terakhir, yaitu quick question. Quick question sendiri ini merupakan pertanyaan atau seperti pilihan ganda yang harus kita jawab. Sama seperti tadi, kita akan membuat activity name dan subjeknya.
Di sini materi yang saya ambil ke pelayanan prima. Setelah itu kita create. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di add question ini kita juga bisa membuat pertanyaan tersebut dengan teks, gambar, atau audio. Jadi pada quiz question ini kita akan membuat soal pilihan ganda. Jadi ada tiga alternatif yang akan kita ketik di sini. Pertanyaan pertama, yang manakah yang termasuk pelayanan prima? Maka ini adalah kita akan mengetik jawaban yang benar dari pertanyaan tadi. Itu jawaban yang benar adalah Nah, ketika kita sudah mengetik tiga alternatif tersebut, kita bisa add question. Jadi pada game EduCandy ini, aplikasi EduCandy ini dalam membuat pertanyaan untuk kita lakukan kepada peserta didik itu harus membutuhkan maksimal 3 pertanyaan untuk dapat kita bagikan kepada peserta didik. Nah, setelah kita membuat pertanyaan tersebut, maka nanti akan terproses. Di sini kita coba untuk membuat play, memainkan pertanyaan dari quiz question. Di sini quiz question di sini berhubungan dengan dokumen administrasi usaha dan layanan usaha. Di game ketiga ini hanya ada satu, yaitu multiple choice. Jadi hanya ada pilihan ganda, ada quiz question ini. Melakukan permainan dari multiple choice ini, kita akan menjawab pertanyaan ini dengan benar mengenai dokumen administrasi usaha dan layanan usaha. Kita akan memplay. Di sini kita memerlukan 30 detik durasi untuk menjawab satu pertanyaan. Jadi, pertanyaan pertama, jika pelayanan prima berhasil, maka akan menghasilkan pelanggan langsung nanti. Jika jawaban benar, maka akan terganti menjadi pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan pelayanan prima. Jika kita menjawab salah, maka akan menjadi warna merah dan waktu akan semakin berkurang. Selanjutnya, di pertanyaan 3, tujuan dari dokumen administrasi usaha, yaitu akan semakin berkurang jika kita menjawab salah dan akan langsung mendapat jawaban yang benar. Selanjutnya, manakah yang tidak termasuk ruang lingkup administrasi usaha? Di sini ada pengurus pajak, perizinan usaha. Yang tidak termasuk dari ruang lingkup itu ada pembuatan barang dan jasa. Yang manakah dari konsep dari pelayanan prima? Sikap dan tujuan. Nah, setelah itu kita akan memiliki skor sebanyak 54 sesuai dengan jawaban yang telah kita jawab dengan waktu 1 menit 28 detik. Seperti itu tampilan dari game yang terakhir itu, yaitu quiz question.
Nah, eh, setelah kita membuat game tersebut, kita dapat eh, kita dapat kita dapat men-share game tersebut kepada peserta didik yang akan kita uji cobakan. Kita sudah mensalin link edukasi tersebut, kita akan membagikan kepada siswa. Maka kita akan mengklik tampilan seperti, maka kita akan masuk ke laman internet untuk menjawab pertanyaan yang tadi telah dibuat. Nah, ini adalah tampilan di layar handphone jika kita menggunakan layar handphone mengenai prinsip kewirausahaan dari permainan tebak kata tadi. Nah, di tebak kata tadi yang telah dijelaskan bahwa memiliki 3 jenis permainan di dalamnya. Di sini, di laman ini, peserta didik bisa menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Jika kita mengklik pertanyaan tersebut maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini peserta didik bisa menjawab pertanyaan tersebut seperti penjelasan tadi. Setelah itu, guru bisa mengevaluasi peserta didiknya bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan melalui aplikasi Edukandi. Dengan aplikasi Edukandi ini, peserta didik tidak akan menjadi bosan dalam melakukan pembelajaran daring. Peserta didik juga akan menjadi semakin kreatif dalam melakukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan semakin mengasah otak. Mungkin itu saja penjelasan mengenai aplikasi Edukandi dari saya. Semoga menambah wawasan kita dan kita sebagai calon pendidik bisa menjadi lebih kreatif dalam menjalankan profesi kita sebagai pendidik dalam melakukan media pembelajaran yang banyak dan sangat-sangat banyak jenisnya. Salah satunya ialah aplikasi Edukandi. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai materi secara detail produk kreatif dan kewirausahaan. Mengenai materi produk kreatif dan kewirausahaan, pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai pengertian dan prinsip kewirausahaan yang akan dibawakan oleh Saudari Lutfia. Kepada Saudari Lutfia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Baik, langsung saja. Di sini ada materi tentang pengertian kewirausahaan, sebagaimana yang tertampil di layar, bahwasanya pengertian kewirausahaan sendiri ini merupakan proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Nah, visi tersebut bisa berupa ide dan gagasan, peluang, atau cara untuk lebih baik dalam menjalankan sesuatu hingga menghasilkan output berupa usaha baru. Lantas, apa saja sih tujuan dari kewirausahaan dan juga prinsip-prinsip dari kewirausahaan itu? Nah, sebelumnya saya juga akan menjelaskan pengertian kewirausahaan menurut beberapa ahli. Nah, di sini ada Robert D. Shears. Menurutnya, kewirausahaan itu ialah proses yang dinamis untuk menciptakan tambahan kekayaan yang dibuat oleh individu yang berani untuk mengambil risiko utama. Nah, tentu saja ketika kita memulai suatu
wirausaha, tentu kita harus berani untuk mengambil risiko itu sendiri. Nah, yang kedua ada menurut Dr. Andus Joko Untoro. Menurut beliau, kewirausahaan itu ialah suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya demi memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain. Nah, jadi dapat disebutkan bahwasanya pengertian kewirausahaan itu sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya merupakan proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan juga membawa visi ke dalam kehidupan. Nah, selanjutnya mengenai prinsip-prinsip kewirausahaan menurut Didik. Jadi menurut Didik, menurut Didik D. Mahyudin, beberapa prinsip kewirausahaan itu diantaranya yaitu harus optimis, ambisius, berani mengambil risiko, jangan putus asa, jangan takut gagal, karena kegagalan pertama dan kedua itu biasa, anggaplah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, betul sekali teman-teman, bahwasanya dalam berwirausaha itu hal-hal yang harus dipahami oleh seorang calon wirausahawan itu adalah optimis. Nah, di mana ketika seorang wirausahawan itu tidak optimis dalam melakukan usaha, maka tentu bagaimanapun kedepannya jalan usahanya akan sulit untuk dijalankan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya mengenai pengertian dan prinsip kewirausahaan menurut Didik D. Mahyudin. Selanjutnya yaitu next. Selanjutnya yaitu prinsip kewirausahaan yang diungkapkan oleh Hafidul Ulum yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Menurut Hafidul Ulum, prinsip kewirausahaan itu terdiri atas passion atau semangat. Yang kedua itu independen atau mandiri. Yang ketiga itu marketing sensitif atau peka terhadap pasar. Yang keempat itu creative and innovative. Yang kelima itu calculate, risk taker, atau mengambil resiko dengan penuh perhitungan. Yang dimana kita ketahui bahwa wirausaha itu pasti akan memiliki yang namanya resiko. Terus yang keenam itu persisten atau pantang menyerah. Yang ketujuh itu high ethical standard, berdasarkan standar etika. Jadi kewirausahaan itu tidak berdasar pada niat dan passion saja ya, tetapi berdasarkan etika yang sudah distandarisasi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya yaitu next. Selanjutnya yaitu materi mengenai sumber daya usaha yang akan dibawakan oleh Saudari Alda. Saudari Alda, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas tentang sumber daya usaha. Sumber daya usaha yang pertama yaitu man. Man yaitu sumber daya manusia. Faktor manusia menjadi faktor paling utama dan menentukan. Manusialah yang membuat tujuan dan melakukan proses untuk mencapai tujuan tanpa adanya manusia atau tidak ada proses kerja. Yang kedua yaitu money atau biaya. Money atau dana dibutuhkan oleh sebuah usaha untuk membiayai operasional usahanya, baik untuk kegiatan produksi maupun penjualan. Yang ketiga, material atau bahan baku.
bahan baku adalah bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu menghasilkan produk jual. Yang keempat, mesin atau mesin. Mesin mempunyai peranan penting dalam proses produksi, terutama untuk jenis usaha yang memerlukan peralatan untuk menghasilkan produk. Yang kelima, yaitu metode atau cara kerja. Metode kerja yang sesuai standar amat dibutuhkan agar pekerjaan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu market atau pasar. Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu. Demikian yang sempat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemateri. Selanjutnya itu mengenai media promosi pemasaran yang akan dibawakan oleh Saudari Reski Nadia. Pada Saudari Reski Nadia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membacakan media promosi pemasaran. Satu, fungsi media promosi untuk pemasaran produk yaitu pengenalan, penawaran, penjagaan konsumen, dan perbaikan. Ada pula contoh media promosi yang mudah kita temui antara lain internet, siaran televisi, siaran radio, brosur, poster, papan reklama, serta spanduk. Sekian dari penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materi mengenai media promosi dan pemasaran. Selanjutnya yaitu materi mengenai next. Materi mengenai dokumen administrasi usaha dan layanan usaha yang akan dibawakan oleh Saudari Nur Asfinawati. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membawakan materi yaitu dokumen administrasi usaha dan layanan usaha. Satu, yaitu maksud dan tujuan administrasi usaha. A. Membantu wirausaha dalam memonitoring kegiatan administrasi perusahaan. B. Membantu wirausaha dalam mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaan. 3. Membantu wirausaha dalam menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya. 4. Membantunya wirausaha dalam mengamankan kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. 2. Yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup terdiri dari A. Perizinan usaha, B. Surat menyurat, C. Pencatatan transaksi barang atau jasa, D. Pencatatan transaksi keuangan, E. Pajak. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Saudari Nur Asfinawati. Selanjutnya yaitu materi mengenai pelayanan usaha yang akan dibawakan oleh Saudari Asfinawati. Mohon saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi pelayanan usaha yaitu pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Definisi dari kualitas pelayanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha untuk memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua, kondisi mutu yang setiap saat mengalami perubahan. Yang ketiga, mencakup proses produk, barang, jasa, manusia, dan lingkungan. 4. Suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan proses produk, barang, jasa, manusia, dan lingkungan yang memenuhi harapan. Next. Yang kedua, konsep dasar pelayanan prima. A. Attitude atau sikap. Prinsip pelayanan prima yang pertama memiliki menjaga dan meningkatkan sikap yang ramah, simpatik, dan profesional. B. Ability atau kemampuan.
Setiap karyawan harus memiliki kemampuan dasar untuk melakukan program pelayanan prima, seperti bagaimana melakukan komunikasi yang efektif. C. Attention, perhatian. Attention merupakan prinsip pelayanan prima yang memberikan perhatian dan kepedulian ke pelanggan. D. Action atau tindakan. Action merupakan tindakan nyata untuk memastikan apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan pelanggan. E. Accountability atau tanggung jawab. Accountability merupakan sikap keberpihakan kita kepada pelanggan sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian kita. F. Appearance, penampilan. Penampilan karyawan merefleksikan kredibilitas perusahaan, maka penting untuk menjaga penampilan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu materi mengenai tujuan dan manfaat pelayanan prima yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Tujuan dan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan dan berfokus hanya kepada pemberian layanan kepada pelanggan saja. Nah, keberhasilan prima, pelayanan prima akan menghasilkan yang pertama yaitu pelanggan langsung membeli produk atau jasa yang ditawarkan saat itu juga. Yang kedua itu menciptakan kepercayaan pelanggan atas produk yang kita tawarkan. Yang ketiga itu pelanggan yang setia menggunakan produk atau jasa kita. Yang keempat itu pelanggan membeli kembali produk atau jasa kita. Yang kelima dan terakhir yaitu menghindari terjadinya tuntutan atau komplain dari pelanggan. Sekian dari penyampaian materi dari kelompok kami. Maka dari itu saya akan menyimpulkan yang pertama itu mengenai media pembelajaran Edukendi, bahwa kelebihannya yaitu siswa akan mengasah kemampuan cara berpikir serta tidak cepat bosan mengenai pelajaran yang diterimanya. Sedangkan kelemahannya atau kekurangannya itu media pembelajaran Edukendi itu membutuhkan jaringan internet yang harus stabil dan tetap bisa terkoneksi agar pembelajarannya bisa berlangsung dengan lancar tanpa adanya hambatan. Sedangkan mengenai produk kreatif dan kewirausahaan, kewirausahaan itu adalah suatu tindakan keberanian untuk melakukan upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan cara memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Tujuannya juga untuk meningkatkan jumlah pengusaha yang memenuhi syarat. Nah, semakin banyaknya wirausaha yang berkecimpungan di Indonesia, maka akan semakin baik pula bagi negara kita karena akan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia saat ini. Serta jika lebih banyak lagi pelaku usaha yang terjun, maka akan menambah nilai ekonomi suatu negara. Terima kasih. Sekian dari penyampaian materi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.